kita akan selalu kalah dengan market. Duh, tadi gua bilang kan ada langkah-langkahnya untuk menyimpan order. Itu langkah-langkahnya apa sih? Nah, langkah-langkahnya nih ya tiap orang pasti beda-beda ya. So, tiap para trader pasti punya langkah yang berbeda-beda. Namun secara umum ya aku bisa jelaskan 10 sampai 12 langkah yang pasti dialami semua trader. Yang pertama adalah kita harus edukasi dulu. Jadi dalam artian kita harus belajar dulu aset apa yang kita tradingin. Contoh misalkan saham, maka kita harus tahu dulu saham itu apa, lalu bagaimana menganalisa saham dan sebagainya. Yang kedua adalah tentukan kita mau menjadi trader seperti apa. Karena dalam dunia trading ada beberapa jenis trader. Pertama, trader yang dia itu scalping atau istilah teman-teman itu copet-copetan. Yang mana hanya dalam waktu singkat mereka dapat keuntungan. Ada namanya day trader atau day trading. Itu mereka menjadi trader harian, yang dalam artian satu hari mereka sudah cuan bungkus. Jadi ya dalam satu hari mereka sudah cuan bersihin. Jadi portofolio mereka tidak berisi saham. Ada yang namanya swing trader atau trading yang mengikuti ayunan harga, pergerakan harga dari aset yang mereka tradingin gitu loh. Jadi ya biasanya sih range-nya mingguan sampai bulanan kalau swing trader. Ada juga memang investor yang memang dia pegangannya sampai tahunan. Lalu yang ketiga adalah perencanaan modalnya. Kita harus pastikan kita punya modal berapa yang kita siap hilang ketika kita tradingin atau kita menjadi seorang trader. Dalam artian gini, misalkan kita punya aset dingin 100 juta dan kita sanggupnya cuma 10 juta, ya udah 10 juta itu menjadi modal trading kita. Kalau memang kita sanggup 10 juta hilang, ya itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita tidak tidak ada tekanan untuk melakukan transaksi dalam open buy or sell saham-saham kita. Yang keempat, kita harus pilih platform atau mungkin sekuritas yang menjadi wakil kita dalam bertransaksi. Semakin bagus citranya dari sisi publik atau mungkin dari segi modal usahanya, maka semakin baik. Contoh, aku trading di sekuritas. Ya, karena memang MKBD-nya besar, lalu selalu masuk top 20 atau 20 sekuritas dengan transaksi value yang terbanyak setiap harinya. Jadi dia masuk top 20, dan juga memang ini sekuritas lokal, punya Indonesia, punya orang Surabaya, yang memang ya cukup oke secara fitur, lalu secara aplikasi dan pelayanan. Yang kelima, yang pasti adalah praktek. Karena meskipun sudah belajar, kita sudah tentuin kita mau jadi trader seperti apa, lalu kita sudah tentuin modalnya berapa, dan dapat platform yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya kita harus latihan. Karena saya sangat yakin sekali bahwasannya antara teori dengan kondisi market akan selalu berbeda. Misalkan teorinya A, bisa jadi kondisi market pengennya B dan C. Nah, yang paling benar di market adalah market sendiri. Jadi kalau kita bilang Tuhannya market adalah market, bukan kita, bukan teori, bukan orang-orang besar, tapi market. Yang keenam adalah buat rencana trading. Kita harus selalu punya rencana trading, baik itu scalping, baik itu day trading, ataupun swing trading. Jadi kita harus punya perencanaan dalam artian kita bisa minimalisir resiko dan kita bisa tahu berapa ekspektasi keuntungan yang akan kita raih. Yang ketujuh adalah kelola resiko. Dalam artian memang tadi kan setelah kita punya rencana trading, kita tahu resiko kita berapa persen nih dalam total dana transaksi atau dana trading kita. Jadi kita tahu kalau kita rugi berapa banyak. Nah, kerugian berapa banyak kita bisa tahu juga bagaimana cara mengembalikannya. Kira-kira begitu. Yang kedelapan, ya mulai. Karena setelah latihan, setelah kita punya plan, setelah kita bisa batasi atau kelola risiko kita, ya kita harus mulai tradingnya. Karena bagaimana kita mau merasakan feel-nya, sense dalam trading itu ketika kita nggak mulai-mulai, atau mungkin terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kekhawatiran dan sebagainya. Lalu yang ke-10 adalah yang ke-9 adalah analisis dan evaluasi. Jadi setelah kita mulai, kita harus analisa kembali apakah yang kita tradingin itu sesuai dengan hasil analisa kita atau tidak, dan evaluasi. Jadi kalau tidak sesuai, kita harus bisa jabarkan kenapa tidak sesuai, atau kenapa, atau kira-kira market
kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita harus bisa jabarkan dan kita harus bisa jelaskan. Nah, yang ke-10 adalah tetap belajar. Jadi nggak ada yang namanya seorang trader itu nggak belajar, karena market sangat dinamis dan terus belajar. Jadi ya menjadi seorang trader ya terus belajar terus ya. Jadi ya selalu upgrade ilmunya, selalu upgrade kondisi market dan bagaimana teknik dalam trading. Lalu yang ke-11 adalah disiplin, karena semua teori yang sudah dievaluasi, strategi yang sudah dievaluasi begitu sempurna, tapi kalau nggak disiplin, eksekusinya tidak disiplin ya percuma. Akhirnya hasilnya juga tidak maksimal, bahkan cenderung lebih kerugi. Akhirnya ya itu tadi, kalau nggak disiplin ya tradernya itu jadi rugi, nggak berkembang modalnya, karena meskipun strategi, cara, lalu metode tradingnya itu sangat bagus, tapi ya kalau secara strategi sudah tidak cocok untuk disimpan atau tidak cocok untuk ditahan, nggak dibuang juga atau nggak di cut loss juga, ya akhirnya kita ikut jatuh juga. Jadi harga saham jatuh, kita ikut jatuh karena nggak segera cut loss saham tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi ya langkah paling terakhir adalah kita harus evaluasi dan pelajari kembali bagaimana cara kita trading. Jadi ya meskipun sudah kita punya strategi yang sempurna, punya sistem trading yang oke, tapi kalau nggak dievaluasi, karena ya tadi market dinamis terus berkembang, dan kalau nggak dievaluasi justru kita akan selalu kalah dengan market, karena kita mau menang dengan market, karena kita tidak mau terikut. Jadi ya market adalah Tuhan di market, jadi ya kita harus evaluasi terus menerus. Itu sih